Ya, semangat pagi Bapak Ibu. Halo, semangat pagi Bapak Ibu. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Boleh dikasih respon mungkin di fitur chat ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kabarnya semua hari ini ya? Harusnya sih dalam keadaan sehat ya kita semua. Walaupun saat ini cuaca juga banyak hujan di beberapa wilayah, tapi saya yakin Bapak Ibu selalu dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua dan selamat datang di acara eksklusif Entrepreneurs Meetup 2026. Ini adalah acara perdana kita Zoom di awal tahun ini. Pertama-tama saya mau ucapkan selamat datang kepada direksi kita Ibu Listianawati Sugianto. Selamat malam Bu Listi. Masih di mute? Ya, untuk Mbak Novi, Mas Helmi boleh dibantu di unmute Bu Listi. Ya, saya juga mau sapa-sapa sambil menunggu Bu Listi di unmute ya. Saya juga mau sapa-sapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Semuanya kabarnya sehat ya. Boleh kasih reaction, boleh juga tulis di fitur chat. Iya, semangat pagi. Oke, Tadi masih di unmute. Semangat iya. pagi semua. Ya, Bapak Ibu boleh teman-teman co-host Mbak Novi, Mas Helmi boleh di unmute juga untuk Bapak Ibu member yang hadir pada malam hari ini. Saya mau lihat dulu ada siapa aja yang hadir ya. Di wilayah Jawa Tengah udah ada Bu Wahyu. Nggak sambil masak kan Bu? Kemarin waktu Zoom meeting sama saya lagi masak, luar biasa loh semangatnya ya. Kemudian ada teman-teman juga dari Hong Kong, ada dari Jakarta, ada Bu Esther dari Hong Kong, ada Bu Zoplo, ada Bu Deni, Bu Kasana, Bu Saira, kemudian ada siapa lagi nih? Ada Bu Inca juga, kemudian ada banyak banget ya, ada Bu Darti, kemudian juga ada Bu Trisna, kemudian ini banyak banget sih yang ikut pada malam hari ini. Saya agak kurang kebaca juga. Kemudian dari mana lagi ya? Jawa Timur juga ada Pak Michael, kemudian juga ada siapa lagi? Dari Sumatera Utara juga ada siapa ini? Bu Nurintan, kemudian ada Bu Maria Manurung itu dari Sumatera Utara atau dari Jakarta ya. Bu Tiur, kemudian juga ada Bu Riona kayaknya ya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian ini juga ada dari tim mana lagi ini ya, Jawa Timur juga ada Pak Freddy, kemudian ada siapa lagi ini, masih banyak banget ya. Kemudian saya mau ucapkan juga selamat datang untuk top leader kita yang sangat luar biasa. Bapak Ibu boleh kasih reaction untuk Pak Kurniawan Salim dan juga Pak Alan Santoso. Pak Bram, titip salam untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Karena kondisi cuaca juga lagi kurang baik, kemarin gaspol banget di acara Grand EOS Lombok. Jadi Pak Bram lagi ngedrop badannya gitu ya. Kita doakan semoga Pak Bram kembali pulih dan bisa bergabung bersama kita semua. Oke, dari Jakarta Bu Meli, kemudian ada siapa lagi, Pak Dodo nih yang paling muda kayaknya ya peserta pada malam hari ini, Pak Dodo Rahmat. Oke, Bapak Ibu boleh tulis di fitur chat kira-kira tema kita apa. Tapi sebelumnya saya mau undang Pak Christian Gulo untuk bisa memimpin sebelum kita mulai acara ini. Pak Christian boleh kita undang untuk bisa pimpin doa ya. Jadi Bapak Ibu kita berdoa dulu sebelum acara ini dimulai. Silakan Pak Chris. Boleh di unmute Mbak Novi, Mas Helmi, Pak Chris. Iya. Halo. Pak Chris bisa kedengeran nggak atau boleh kasih di fitur chat Pak? Takutnya masih belum di unmute nih sama co-hostnya. Mbak Novi, Mas Helmi, boleh tolong bantu? Coba ya. Oh ya, oke. Silakan Pak. Tadi di unmute. Oh iya, oke. Silakan Oke. Pak Chris ya. Ya, baik semuanya. Semangat pagi, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, Ya, ini karena malam ini malam spesial dihadiri oleh Ibu Direktur kita Bu Listianawati. Jadi sebelum mulai acara kita, ya seperti semoto kita awali segala sesuatu dengan doa, maka pada malam hari ini kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan saya pimpin dalam Kristen ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan,
Kami datang ke hadiratmu untuk mengucap syukur dan terima kasih buat segala kebaikan, anugerah-Mu, pertolongan-Mu bagi kehidupan kami, khususnya kami di dalam grup Ciputra Entrepreneurs Club. Kalau pada malam hari ini kami boleh mengadakan meeting bersama seluruh member se-Indonesia, bahkan seluruh dunia, bersama direktur kami, Ibu Listi. Kami berdoa supaya acara dari awal hingga sampai selesainya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Kami doa supaya semua peserta boleh dipuaskan sehingga bisa mendapatkan manfaat yang dahsyat dan luar biasa. Terlebih kami boleh berdoa buat khusus narasumber kami, Bu Listi dan para leader, supaya juga hikmah marifat daripada surga turun atas mereka, Bapak semuanya. Terima kasih Bapak. Bila ada kuasa iblis yang mengganggu acara ini, oleh kuasa dari Yesus kami hancurkan pasukan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan acara Zoom kami malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Kris. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Pak Christian. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi sesuai tema pada malam hari ini nih. Udah ada yang nulis di fitur chat ya. Coba Pak Edwin, build the pace, break the limit. Kemudian siapa lagi? Pak Edwin lagi, Bu Zoplo, build the pace, break the limit. Oke, Bapak Ibu, di tahun ini jadi tema kita bersama ya. Jadi nanti EEM Cirebon, kemudian EEM berikutnya, tema kita semuanya tetap sama. Boleh semuanya diafirmasi, diingat-ingat, build the pace, break the limit. Artinya apa? Hari ini bukan hari yang biasa Bapak Ibu. Hari ini bukan cuma sekedar pertemuan rutin tahunan ya, tapi hari ini adalah titik akselerasi atau percepatan. Maksudnya seperti apa? Nanti ada beberapa manajemen update yang akan disampaikan oleh Bu Listi. Hari ini titik balik kita momentum untuk melesat lebih cepat. Sesuai dengan tema kita build the pace, berarti kita membangun ritme, membangun kecepatan, membangun konsistensi yang tidak goyah oleh keadaan apapun. Kita tidak lagi berjalan tapi dan juga nggak cuma sekedar berlari, kita sedang membangun momentum selangkah lebih cepat dari tantangan. Karena dalam dunia yang berubah cepat, Bapak Ibu juga setuju ya, yang menang bukan yang paling besar. Ini sering banget saya dengar kata-katanya dari Pak Kurniawan Salim kalau nggak salah. Yang paling cepat itu yang paling bisa beradaptasi dan bergerak terus. Break the limit berarti kita memecahkan batasan ya. Kita melampaui target lama, menantang angka yang dulu kayaknya mustahil. Batas itu seringkali bukan di kondisi calon member kita, betul nggak? Batas itu bukan di kompetitor kita, bukan di kondisi situasi ekonomi saat itu, tapi kadang-kadang batas itu ada di mindset kita sendiri Bapak Ibu. Kadang-kadang mindset kita lah yang membatasi diri kita untuk bisa bergerak lebih cepat. Hari ini saya berharap kita bisa memutuskan semua itu, kita bisa breaking the limit, kita bisa mempercepat situasi yang saat ini kita ada. Jadi yang siap membangun pace yang lebih cepat boleh tolong tulis kata-kata ready, silahkan di fitur chat. Yang siap membangun pace lebih cepat boleh tulis kata-kata ready, yang siap memecahkan limit tahun ini boleh juga tulis kata-kata ready. Jadi mari kita jadikan hari ini, malam hari ini sebagai titik awal untuk performa terbaik sepanjang sejarah kita. Baik untuk diri kita pribadi maupun untuk pertumbuhan bisnis di Ciputra Entrepreneurs Club. Tanpa berlama-lama, saya mau undang Ibu Listi untuk memberikan speech dan juga manajemen update pada malam hari ini. Silakan Bu Listi. Ya, boleh dibantu di unmute lagi? Oke. Iya, thank you Bu Bene. Semangat pagi semua. Apa kabar? Luar biasa. Bisa sambil Pagi. ya, luar biasa. Ya, kita sambil transfer energinya lewat chat ya. Kalau dari Bu Soplo tuh udah dahsyat, luar biasa gitu ya. Karena kalau misalnya unmute nanti tiba-tiba lupa mute. Nanti mungkin kurang nyaman buat yang lain ya. Semangat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Mungkin banyak yang saya belum ketemu ya dari awal tahun. Jadi pastinya belum telat ya untuk mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Ya, kita sama-sama berdoa untuk yang terbaik di sepanjang tahun 2026 ini. Semua impian Bapak Ibu, semua kesehatan, keluarga Bapak Ibu juga disertai, dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, dan semua berkah
anugerah semuanya melimpah buat Bapak Ibu dan keluarga. Sekali lagi juga terima kasih banyak buat dukungannya terhadap Ciputra Entrepreneurs Club. Di sini kita satu keluarga, kita maju bersama. Kita tahu bahwa tantangan tidak semakin mudah Bapak Ibu. Kita harus terus berdoa. Untuk itu sekarang di setiap pertemuan juga kita ada doa dulu ya. Kita ganti-gantian juga. Mungkin yang bergantian di masing-masing yang keyakinan yang berbeda-beda, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita sama. Kita mau percayakan seluruh hidup kita, keluarga kita sepanjang tahun 2026 ini kepada Yang Maha Kuasa. Jadi tidak berasa ya Bapak Ibu ya. Kalau next slide, kita udah berapa hari nih kita udah masuk di tahun 2026. Tahun 2026 kita udah berjalan 41 hari. Sesuai dengan tema yang tadi, build the pace, break the limit. Kita percaya bersama-sama kita bisa build the pace dan break the limit. Jadi kalau kita sudah mulai berjalan 41 hari, kalau boleh kita refleksi sedikit. Next, Bu Bene, apa sih impian untuk keluarga Bapak Ibu semua? Mungkin bisa sambil ditulis di chat ya. Apa sih yang menjadi impian buat Bapak Ibu semua? Apakah itu rumah impian? Atau ibadah ke tanah suci? Pensiun sejahtera? Menyekolahkan anak? Atau membahagiakan keluarga? Apa sih satu tujuan yang Bapak Ibu harus capai di tahun 2026 ini? Sambil kita mengafirmasikan dan memberikan energi, karena energi itu menular ya Bapak Ibu ya, walaupun lewat chat, tapi pada saat kita ngetik, Bapak Ibu juga bisa mengatakan kepada diri Bapak Ibu sendiri, apa sih yang Bapak Ibu harus capai di tahun 2026 ini? Ada yang, bentar ya, saya ini sinyalnya sambil agak lelet ya. Ini udah banyak yang chat, pensiun sejahtera, Bu Kasana, Bu Saira, salam kenal juga ya untuk keluarga-keluarga kita yang di Hong Kong. Pak Edwin, Rumah Impian, membahagiakan keluarga. Pak Tri, Yogyakarta, salam kenal ya, saya belum ketemu kayaknya dengan Pak Tri. Bentar, ini saya agak nge-lag ya. Ibu Saira, ibadah umroh, Ibu Tumi, pensiun sejahtera, Bu Nur Intan, menyekolahkan anak, Bu Trisna, membawa anak keliling dunia, dan bahagia pastinya. Luar biasa, Bu Trisna kemarin di Korea, bahagia banget ya Bu ya. Bu Maria Manurung, salam kenal juga, pensiun sejahtera. Bu Ardilia, beribadah ke tanah suci. Bu Inca, membahagiakan keluarga. Pak Arman, Rumah Impian. Ibu Dia, membahagiakan cucu. Saya percaya bahwa setiap kita semua pasti punya banyak impian yang kita doakan sama-sama, kita fokuskan, kita afirmasikan untuk bisa tercapai di tahun 2026 ini. Kalau next, apa sih yang menjadi kunci sukses? Bagaimana kita bisa mencapai impian? Kalau saya buat dengan singkat, nextnya, bagaimana supaya kita bisa build the pace, break the limit. Saya buat 3M. Kalau kunci sukses di CEC ada kuncinya apa nih? Masih ingat nggak? 5M, betul kan Bapak Ibu ya? Jadi untuk kunci sukses di tahun 2026, saya buat 3M. Mindset, motivasi, dan juga metode. Biarlah malam hari ini menjadi pengingat sama-sama, tidak hanya buat Bapak Ibu, tapi buat saya pribadi juga, bahwa ayo kita mulai tahun 2026 ini dengan 3M. Mindset, motivation, dan metode. Ayo kita sambil tulis sama-sama ya. M yang pertama mindset, M yang kedua motivasi, M yang ketiga adalah metode. Motivasi itu yang tadi. Motivasi Bapak Ibu apa sih? Tujuan Bapak Ibu
tahun ini apa? Tujuan Bapak Ibu di CEC apa? Itu bicara tentang motivasi. Tapi yang paling penting adalah mindset. Next, Bu Bene. Pikiran atau mindset. Mindset adalah suatu keyakinan, sikap, dan pikiran yang kita yakini. Karena itu pikiran sama dengan energi. Setuju apa setuju nih Bapak Ibu? Saya percaya pada saat Bapak Ibu punya pikiran yang positif, pikiran yang luar biasa, pasti energi Bapak Ibu nggak akan habis. Setuju apa setuju? Untuk itu, ayo kita mulai tahun 2026 ini menjadi pengingat bersama buat saya pribadi juga untuk kita ubah nih, mulai dari pikiran negatif ke pikiran positif. Kalau punya mindset yang lama, yang kadang-kadang ini cewek ini nih, kadang-kadang kan mulutnya lebih cepat dari pikirannya. Kadang-kadang mulutnya ini pedes sekali ya Bu Bene ya. Jadi kadang-kadang udah ngomongnya itu udah nyerocos duluan daripada pikirannya. Jadi kadang-kadang aduh susah nih, aduh nih susah gitu, berat nih, capek lah gitu. Coba kita sama-sama kita ubah mindset lama kita menjadi mindset yang baru. Karena pada saat kita mengubah mindset kita, hasilnya pasti berubah. Yakin? Setuju Bapak Ibu? Ayo kita sama-sama pikiran, energi itu menular Bapak Ibu. Saya bersyukur, kita percaya di sini kita Ciputra Entrepreneurs Club, kita satu keluarga. Ayo kita tularkan energi positif. Kita tahu mungkin di depan kita nggak gampang Bapak Ibu. Tapi pada saat kita terus punya energi yang positif, mengatakan yang positif, saya yakin semua tindakan kita akan menghasilkan hal yang berbeda. Bagaimana dengan Ciputra Group atau almarhum Pak Ciputra? Apa sih yang menjadi mindset beliau? Apa sih yang menjadi keyakinan beliau? Dan bagaimana almarhum Pak Ciputra bisa bangkit terhadap krisis? Mungkin buat Bapak Ibu yang baru. Next. Ini menjadi reminder juga. Ini yang menjadi kunci sukses dari Ciputra Group. Yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah profesionalisme, dan yang ketiga adalah entrepreneurship. Biarlah 3 kunci sukses, 3 mindset, nilai-nilai yang menjadi keyakinan dari Ciputra Group ini dapat kita hidupi bersama. Kalau next kita bicara integritas, integritas bicara bagaimana kita dipercaya dan dihormati. Bagaimana setiap tingkah laku kita bisa dipercaya. Apapun yang saat ini Bapak Ibu kerjakan, kita bisa dipercaya, kita bisa dihormati. Yang kedua, unggul dan diandalkan. Dan yang ketiga, inovatif. Kita baru berulang tahun ke 9 tahun. Nggak berasa Bapak Ibu. Pada saat awal mula, saya kebetulan sudah bergabung di Ciputra Life sejak Agustus 2016. Jadi tahun ini tahun ke-10 saya bersama Ciputra Life. Kita mulai beroperasi di 1 Februari 2017. Kenapa saya bisa 10 tahun di sini? Nggak berasa loh, saya percaya Bu Bene juga udah 9 tahun, udah 8-9 tahun mungkin Bu Bene ya. Dan juga banyak manajer kita yang rata-rata sudah bergabung dengan kita 8 tahun ke atas. Saya melihat memang nilai-nilai ini yang memang sangat dijalankan oleh Grup Ciputra, integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Biarlah dimanapun kita berada, 3 hal ini menjadi pengingat buat kita di tahun ini. Apapun yang kita lakukan, mungkin kita ibu rumah tangga, mungkin kita cuman masak, tapi biarlah kita melakukan itu dengan hati kita. Melakukan itu kita bisa dipercaya. Kita melakukan itu dengan baik dan juga inovatif dan berkelanjutan. Ada yang minta sedikit tuh tadi di
back sedikit, Bu Bene, yang slide mindset diulangin katanya tadi saya lihat sekilas di. Pertama mindset, pikiran. Baik lagi, ya. Yang kedua motivasi. Motivasi ini bicara mengenai tujuan. Saya yakin kita semua dilahirkan karena ada tujuan yang Tuhan siapkan buat kita. Bagaimana kita juga menjadi berkat buat keluarga kita. Jadi apa sih yang menjadi tujuan Bapak Ibu? Itu bicara mengenai motivasi. Kenapa Bapak Ibu bisa bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club? Saya yakin tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Saya bisa ketemu Bu Bene, saya bisa ketemu Bu Soplo, saya bisa ketemu Pak Kur, saya bisa ketemu Pak Bram, semuanya nggak ada kebetulan. Pasti ada rencana yang di atas. Jadi apa sih yang menjadi motivasi kita? Tapi yang nomor pertama adalah mindset Bapak Ibu. Mindset bicara mengenai keyakinan kita, sikap kita yang akan mendorong tindakan kita, yang akan mendorong juga hasil yang nanti akan kita terima. Untuk itu kita mulai dari pikiran kita. Dan biarlah di tahun 2026 slide ini bisa menjadi pengingat juga buat kita semua, di mana ayo kita mulai tahun 2026 dengan pikiran yang baru, pikiran yang positif. Dari yang negatif menjadi positif. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ayo dari negatif berubah jadi positif. Dari mindset yang lama kita berubah jadi mindset yang baru. Mungkin kadang-kadang ibu-ibu ini yang suka melampiaskan emosi. Aduh, udah capek-capek bangun pagi, masak, dikomplain lagi sama suami. Ya, bagaimana kita menjadi punya pikiran yang positif? Bagaimana kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain? Bagaimana kita percaya bahwa masalah yang kita hadapi adalah tanggung jawab kita seutuhnya. Ini bicara mengenai pikiran, dan pikiran itu energi. Karena kita percaya, mulai dari pikiran akan berpengaruh kepada ucapan kita. Setelah kita ucapan akan berpengaruh pada tindakan kita. Dan tidak mulai dari pikiran. Kalau pikiran kita sebel, pasti ucapan kita sebel. Tindakan kita pasti juga sebel juga. Setuju apa setuju? Akhirnya kenyataannya sebel juga. Misalnya saya lihat Bu Bene nih. Kalau saya bilang, oh pikiran saya, aduh Bu Bene itu baik hati. Baik hati, cantik, tidak sombong gitu ya. Akhirnya ucapan kita, ya pasti Bu Bene itu cantik, baik hati, tidak sombong gitu ya. Tindakannya akhirnya setiap kali ketemu Bu Bene, happy apa happy? Happy dong. Akhirnya kenyataannya bisa deket. Setuju apa setuju? Demikian juga Bapak Ibu terhadap leader-leader Bapak Ibu, terhadap keluarga Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu punya pikiran yang positif, pasti ucapan Bapak Ibu akan positif juga. Tindakannya akan positif dan hasilnya pasti akan positif. Setuju ya? Kita lanjut ya. Bagaimana dengan tahun 2025? Tahun 2025 ini untuk hasil Ciputra Live saat ini kita masih dalam proses audit. Tapi puji Tuhan untuk beberapa penghargaan yang kita udah terima. Di tahun 2025 Ciputra Live mendapatkan penghargaan dari Infobank, The Best of the Best Life Insurance Company, untuk kategori ekuitas di bawah 250 miliar, bahkan meraih skor tertinggi dari semua perusahaan asuransi di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di majalah Infobank itu ada rating perusahaan asuransi, ada nilainya di sana. Puji Tuhan, berkat dukungan dari Bapak Ibu semua, dari pemegang saham, dari karyawan, dari nasabah, dari partner-partner kita, skor kita paling tinggi Bapak Ibu. Bahkan melebihi perusahaan-perusahaan lain yang ekuitasnya lebih tinggi. Tepuk tangan dong buat kita semua, kasih reaction biar nggak ngantuk ya. Selain award dari Infobank, ada banyak award yang lain juga. Nanti slide ini juga bisa di-share juga ya Bu Bene ya. Slide award juga ke
member juga. Selain award ini ada slide berikutnya juga. Ya, di akhir tahun 2025, puji Tuhan kita juga berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 27001 untuk keamanan data informasi untuk IT kita, di mana aset kita di tahun 2026 ini sudah mencapai 1,3 T, dan kita punya channel digital yaitu Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi sertifikasi ISO ini menjadi bukti komitmen dari manajemen untuk memastikan bahwa semua proses compliance dan juga semua proses dari IT kita juga tersertifikasi dengan baik. Tepuk tangan dong buat kita semua. Lanjut. Puji Tuhan juga buat mungkin Bapak Ibu yang bergabung belum lama, Ciputra Life saat ini juga bekerja sama dengan paling banyak di antara perusahaan asuransi jiwa lainnya untuk asuransi jiwa kredit. Ini yang menjadi salah satu pencapaian kita yang juga sangat membanggakan, di mana Ciputra Life menjadi satu-satunya perusahaan asuransi yang paling banyak bekerja sama dengan bank. Nggak gampang Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan banyak bank. Pastinya kita harus dipercaya Bapak Ibu. Itu yang menjadi fondasi kita, di mana kita harus terus menjalankan perusahaan kita dengan integritas, profesional, dan entrepreneurship. Untuk itu, next Bu Bene, saya juga mohon bantuan dari Bapak Ibu. Apabila memang Bapak Ibu mengetahui ada pelanggaran dalam proses referensi atau dalam tindakan kita atau tingkah laku kita dalam hal apapun, bisa dapat menyampaikan kepada pengaduan ciputra.iclub.co.id. Pastinya kita akan terus menindaklanjuti setiap masukan-masukan dari Bapak Ibu semua. Next, bagaimana dengan Ciputra Entrepreneurs Club? Nanti kita juga akan buat sesi Zoom dengan bronze ke atas ya Bu Bene ya. Mungkin akan lebih banyak ngobrol juga. Karena ini banyak kan pasti waktunya nggak bisa lama juga gitu. Jadi untuk Ciputra Life sendiri Bapak Ibu, Ciputra Life terus menaruh komitmen yang besar terhadap Ciputra Entrepreneurs Club. Tepuk tangan dong buat kita semua. Jadi buat Ciputra Life, buat Pak Hengki, buat saya, buat Bu Bene, buat tim CLE, Ciputra Entrepreneurs Club tidak hanya sebuah program Bapak Ibu, tapi bagaimana saya berdoa program Ciputra Entrepreneurs Club ini juga bisa jadi berkat buat orang lain. Bagaimana program ini kita juga bisa menemukan komunitas yang positif, bagaimana kita bisa saling menguatkan satu sama lain di tengah tantangan-tantangan dunia yang kita tahu nggak makin gampang. Jadi di sini bukan hanya program, tapi saya berharap di sini Bapak Ibu bisa menemukan keluarga di mana kita masing-masing bisa saling menguatkan, memotivasi, dan kita maju bersama. Setuju apa setuju Bapak Ibu? Untuk dari Ciputra Entrepreneurs Club sendiri, next, kita juga akan terus melakukan perbaikan, melakukan inovasi-inovasi. Kalau ada masukan-masukan juga monggo Bapak Ibu bisa sampaikan juga ke tim akademi, ke tim CLE. Secara produk Bapak Ibu, saat ini kita udah punya 4 produk di Ciputra Entrepreneurs Club. Asuransi beasiswa Ciputra, asuransi Ciputra Target Dana, Ciputra Life Saver, dan yang terakhir kita luncurkan Ciputra Jaminan Kecelakaan Diri. Kenapa kita luncurkan Ciputra Jaminan Kecelakaan Diri? Tujuan awal sebenarnya untuk memberikan pilihan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin menjalankan bisnisnya, tapi secara keuangan mungkin belum mencukupi untuk masuk ke yang Ciputra Target Dana. Jadi masuk dulu ke Ciputra Jaminan Kecelakaan Diri. Hanya 2 membership aja bisa dapat income secara full. Tepuk tangan dong, apalagi kecelakaan dirinya di cover 10 tahun, luar biasa dong. Nextnya kita mau apa nih? Mungkin Bapak Ibu udah banyak dapat update juga ya dari tim CLE. Jadi nextnya
kita akan buat program bundling untuk jaminan biaya pendidikan. Jadi bagaimana kita bisa menjamin keberlanjutan pendidikan peserta didik. Sebelum saya sharingkan mengenai program ini, saya mau ada pertanyaan nih. Kira-kira Bapak Ibu bisa tulis di chat. Berapa banyak sih jumlah universitas swasta di Indonesia? Tebak, nggak boleh nyontek ya. Ya, silakan Bapak Ibu ditulis di fitur chat. Bu Darti ada 3. Yakin, Bu? Jumlah universitas swasta di Indonesia. Jumlah universitas swasta di Indonesia, Bapak Ibu, di seluruh Indonesia ya. Jumlah universitas swasta. Bu Intan 500, Bu Maria Manurung lebih dari 25, Bu Sarah Hongkong ada 6, 1400, 300, 2800 nih kayak lagi ini ya. Oh iya, luar biasa ya. Tebak. Oke, biar kita durasi gitu ya. Kasihan yang tim yang di Hongkong udah malam juga. Kalau saya browsing, nggak tahu ChatGPT saya salah atau benar ya Bu Ben ya. Jadi kalau ChatGPT saya itu tertulis jawaban yang benar adalah Bu, yang paling mendekati Bu Intan ya. Tepuk tangan dong buat Bu Intan, ini luar biasa banget. Pas lagi di Korea, saya baru tahu, waduh luar biasa dan energinya sangat positif. Jadi universitas swasta di Indonesia, kalau menurut ChatGPT saya, ini adalah 610 universitas swasta. Yang luar biasa lagi Bapak Ibu, berapa banyak sih jumlah yayasan? Tadi kan universitas swasta nih, universitas swasta itu ada 610. Kalau yayasan, ada berapa banyak sih yayasan pendidikan? Coba tebak. Tadi kan baru universitas. 350 ada yang jawab, Bu Listi, ribuan, 800. Wah, ya bisa. Nanti bisa di googling ya. Bisa jadi ChatGPT saya juga salah nih gitu ya. Jadi kalau yayasan itu ada 399.000 sekolah, ada 399.000 sekolah. Karena kan pasti ada SD, SMP, SMA. Tapi kalau total yayasan itu ada 146.000 yayasan. Betul. Berarti Pak Edwin ChatGPT-nya sama dengan saya ya Pak Edwin ya, nggak janjian ya. Jadi total yayasan di Indonesia itu ada 146.000. Luar biasa banget, saya juga kaget. Ternyata banyak banget yayasan yang sebenarnya berpotensi untuk kita kolaborasikan. Karena sekarang zaman kolaborasi Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama berkolaborasi. Yang luar biasa lagi Bapak Ibu, ada berapa banyak jumlah perusahaan di Indonesia? Termasuk Teh Ginda yang memiliki yayasan pendidikan. Ya, salam kenal Teh Ginda. Ya, pertanyaan terakhir nih biar nggak ngantuk. Jadi berapa banyak sih jumlah perusahaan? Berapa banyak jumlah PT di Indonesia? Siapa yang ChatGPT-nya sama dengan saya kayaknya Bu Ben ini? 14,6 juta kata Pak Edwin. ChatGPT-nya salah nih, kayak beda nih kayaknya Pak Edwin. Nggak tahu ChatGPT saya bener atau salah nih ya. 30,18 ya, luar biasa, yang mendekati Bu Riona ya. Kalau kata ChatGPT saya memang sekitar hampir 30 juta ya. 26 juta PT di Indonesia. Jadi sebenarnya program bundling ini nggak cuman kita bisa lakukan dengan yayasan sekolah, kita juga bisa lakukan dengan perusahaan-perusahaan. Apa yang kita bisa kolaborasikan? Karena Ciputra Entrepreneurs Club ini memberikan berbagai keuntungan. Ada keuntungan apa nih Bapak Ibu? Kalau ada 4 keuntungan apa nih? Proteksi, income, pelatihan, dan juga komunitas atau kolaborasi. Jadi 4 keuntungan ini pastinya kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan maupun yayasan pendidikan. Bagaimana dengan program jaminan biaya pendidikan? Program ini sudah berjalan dengan Universitas Ciputra dari tahun 2022 Bapak Ibu. Sebenarnya program ini sudah kita jalankan dengan
Universitas Ciputra selama 3 tahun, 4 tahun ini. Dan ternyata luar biasanya Bapak Ibu, kita sudah membayarkan klaim kepada yayasan untuk orang tua murid yang meninggal itu sebesar, next dulu nggak apa-apa Bu Bene, kayaknya ada datanya ya, udah sebesar lebih dari 5 miliar. Dan ada 64 anak yang orang tuanya meninggal Bapak Ibu. Ini luar biasa banget Bapak Ibu. Dan kemarin saya sempat dengan Bu Bene ketemu juga dengan ketua yayasan salah satu universitas swasta juga di Jakarta. Ternyata mereka menyampaikan ya Bu Bene ya, pada saat COVID dan setiap tahun banyak yang putus sekolah karena orang tuanya meninggal. Jadi dari inspirasi itu kita melihat why not program ini kita bisa lakukan di Ciputra Entrepreneurs Club, di mana pendidikan adalah hak setiap anak. Namun resiko kehidupan dapat menghentikan kapan aja. Kalau yang bisa ChatGPT bisa juga bantu saya. Berapa banyak sih yang putus sekolah? Harusnya di ChatGPT ada tuh datanya. Tahun 2025 berapa banyak sih siswa yang putus sekolah di tahun 2025? Nanti bisa bantu chat juga ya. Kehilangan pencari nafkah sering membuat biaya pendidikan menjadi korban pertama. Pasti dong. Misalnya, tadinya sekolah di sekolah swasta, karena orang tuanya tutup usia, akhirnya pindah deh ke sekolah negeri dan seterusnya. Tuh Pak Edwin, thank you udah bantu ya. Jadi ada 76.800 anak yang putus sekolah. Kalau Bu Meli 4 juta anak yang putus sekolah. Jadi begitu banyak sebenarnya anak yang putus sekolah karena kendala yang terjadi. Dan sebagian besar keluarga belum memiliki perlindungan yang menjamin pendidikan anak tetap berjalan. Dan yang keempat, pendidikan seharusnya tidak terputus oleh risiko kehidupan dan membutuhkan solusi yang terencana dan berkelanjutan melalui peran yayasan. Jadi program ini adalah program bundling. Lanjut Bu Bene, jadi kita bekerja sama dengan yayasan. Secara otomatis semua orang tua akan mendapatkan perlindungan dari Ciputra Life dan Ciputra Entrepreneurs Club. Dan otomatis semua orang tua akan mendapatkan membership dari Ciputra Entrepreneurs Club. Yang pastinya akan langsung bergabung di CEC, mendapatkan komunitas bisnis, akan promosi usaha, konsultasi usaha dengan coaching partner CEC, mendapatkan pelatihan entrepreneurship, pelatihan perencanaan keuangan, peluang bisnis, dan promo-promo spesial. Jadi program ini yang kita lakukan dengan Universitas Ciputra adalah bundling dengan uang sekolah Bapak Ibu. Jadi di mata orang tua program ini sebenarnya gratis. Next. Akan bisa membantu stabilitas pembayaran biaya pendidikan apabila orang tua tutup usia dengan jaminan biaya pendidikan 100 juta. Sebenarnya kalau misalnya, saya mau naikin deh karena misalnya memang punya dana dari yayasannya, jaminan biaya pendidikannya 200 juta. Itu boleh Bapak Ibu. Semalam juga ada sempat ngobrol juga sama temen yang dosen. Ternyata ada juga yang biaya pendidikan sampai tamat tuh hanya cukup dengan 60 juta. Bisa Bapak Ibu. Ini bisa di custom tergantung dari kebutuhan. Selain itu kita juga akan memberikan dukungan finansial kepada yayasan berupa fee sebesar 5%. Ini buat yayasan. Buat Bapak Ibu Ciputra Entrepreneurs Club ya pastinya akan ada income-nya juga. Jadi program ini bundling antara Citra Diri dan juga program term untuk sekolah atau UP jiwa menurun untuk sekolah. Jadi untuk Citra Dirinya otomatis akan masuk ke dalam omset. Sedangkan untuk yang term menurunnya, Bapak Ibu akan tetap mendapatkan income referensi generasi 1 yaitu 15%. Tepuk tangan dong. Lanjut. Ini plan yang kita ada. Jadi mulai dari per tahunnya hanya 1.470.000 dan 945.000 bisa mendapatkan jaminan biaya pendidikan 100 juta plus juga jaminan kecelakaan diri dari Ciputra Jaminan Kecelakaan Diri. Kalau misalnya
kemarin dari tim CLE maupun saya juga ada ketemu juga dengan beberapa yayasan. Misalnya mereka maunya, oh kalau saya mau yang UP-nya lebih besar, bisa Bapak Ibu. Cuman ini untuk memudahkan Bapak Ibu, kita buat 2 plan supaya Bapak Ibu nggak bingung. Dan dari tim CLE juga sudah siapkan dan akan siapkan proposal juga Bapak Ibu untuk ketemu dengan yayasan. Bapak Ibu juga pastinya akan didampingi oleh tim CLE kita ya, Bu Bene ya. Jadi Bapak Ibu di list relasi-relasi yang memang punya kenalan di sekolah, ayo kita sama-sama diskusikan. Nggak hanya sekolah Bapak Ibu, tapi juga bisa dengan perusahaan-perusahaan. Karena banyak perusahaan yang sekarang juga mengcover karyawannya dengan asuransi jiwa maupun asuransi kecelakaan diri. Karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, secara undang-undang tenaga kerja bisa nanti di browsing juga, mungkin dari tim CLE juga ingatkan untuk minta ke HC juga. Secara undang-undang tenaga kerja, apabila ada karyawan yang meninggal, perusahaan harus membayarkan pesangon meninggal dunia. Jadi pesangon meninggal dunianya itu juga bisa diambil dari UP ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya banyak juga perusahaan yang sekarang mengcover karyawannya dengan proteksi jiwa maupun kecelakaan. Jadi potensinya banyak banget Bapak Ibu. Mungkin kemarin Bapak Ibu yang bilang, aduh saya kok kenalan saya udah mulai sedikit ya. Sebenarnya banyak banget. Kalau tadi Bu Intan, Bu Riona sampaikan ada 28 juta PT di Indonesia, ada 146.000 yayasan, ada 300.000 sekolah. Sebenarnya balik lagi, ayo bagaimana kita melihat peluang ini menjadi opportunity yang kita mau respon dengan positif. Selain itu, next Bapak Ibu, nanti dari Yayasan Mon Sekolah juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan, akan mendapatkan juga kerjasama kita dengan coaching. Juga kita tetap punya katalog promo. Bapak Ibu ada yang bisa tebak nggak nih? Ada berapa banyak sih member kita yang punya usaha yang sudah dimasukkan ke dalam katalog merchant. Katalog merchant itu kalau tadi saya tanya ke BS, infonya setiap tanggal 10 ya maksimal di tiap bulan, itu akan di-share linknya. Ada yang tahu nggak? Ada berapa banyak member kita yang punya usaha yang sudah didaftarkan dan dimasukkan ke dalam katalog merchant kita? 6.000 kebanyakan Pak Edwin yang udah ada di dalam merchant ya. Jadi maksudnya misalnya Pak Edwin punya usaha nih, udah masukin, udah daftar ke Business Support, udah dimasukin ke dalam katalog merchant. Kalau tadi nggak salah mungkin kurang lebih 150 ya Bu Bene ya. Iya betul. Jumlah member kita yang katalognya udah dimasukin ke dalam katalog merchant. Lanjut, selain itu ada promo-promo spesial diskon member. Kita ada saat ini ada kurang lebih 50 merchant yang kita juga sudah bekerja sama. Nanti kita akan terus update dan tambahkan terus merchant-merchant yang kita bisa berkolaborasi bersama. Minggu lalu kita juga dengan direksi, dengan Bu Junita, dengan Pak Harun, Bu Nani, kita juga ada meeting dengan universitas, dengan sekolah Universitas Ciputra. Nanti kita juga akan kolaborasi merchant juga. Jadi pada saat Bapak Ibu juga ketemu yayasan, sebenarnya peluangnya banyak Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga orang tuanya juga bisa mulai ditawarkan program produk-produk yang lain, Ciputra Lifesaver, alumni dari sekolah, guru-gurunya. Jadi Bapak Ibu ayo, potensinya sangat besar untuk yang ke yayasan dan institusi. Untuk merchant nantinya kita juga pasti akan tambah. Lanjut lagi. Kemarin kita pada saat ke Korea, good news, kita udah kolaborasi juga dengan KBRI. Minggu depan saya dan Bu Beni juga ada ketemu juga dengan beberapa KBRI dan juga pengurus untuk pekerja migran. Semoga program Ciputra Entrepreneurs Club ini bisa jadi berkat dan juga bisa membantu Bapak Ibu pekerja migran juga untuk bisa mengatur keuangan ya Bapak Ibu ya. Saya juga bersyukur banget
Tepuk tangan juga buat keluarga-keluarga kita di Hong Kong yang luar biasa, yang di Korea juga. Bagaimana mereka berjuang untuk keluarganya. Biarlah program ini juga membantu Bapak Ibu untuk bisa disiplin untuk menabung. Nggak semuanya dikirim ke tanah air ya Bapak Ibu ya. Tapi pada saat pensiun, persiapan pensiun nanti, Bapak Ibu punya jaminan pensiun yang Bapak Ibu bisa ambil dari program kita. Responnya sangat positif Bapak Ibu. Dari KBRI Seoul kita akan buat rutin juga. Untuk Hong Kong kemarin juga thank you buat Bu Soplo dan juga tim Hong Kong. Kita akan buat acara juga dengan KJRI juga ya Bu Bene ya. Kita saat ini lagi diskusi juga dengan KJRI. Nantinya kita juga akan buat acara di Hong Kong di bulan Juni ya. Jadi kita doakan sama-sama. Singapura kita juga lagi approach juga pasti Bu Deni dan juga program yang akan berjalan saat ini adalah dengan KBRI Malaysia. Waktu itu tim Pak Kur juga ada beberapa member juga dan juga sempat ada Zoom juga. Nantinya program ini akan mulai berjalan pada saat Ramadan. Tepuk tangan dong. Jadi buat Bapak Ibu yang lain juga boleh Bapak Ibu. Pastinya Bu Bene dan tim CLE akan terus mengusahakan kerjasama, kolaborasi yang kita bisa lakukan bersama. Lanjut Bu Bene. Jadi kunci untuk sukses tadi apa? 3M. Untuk break the limit, untuk build the pace. 3M yang pertama adalah mindset, M yang kedua adalah motivasi, M yang ketiga adalah metode. Bagaimana kita bisa bicara mindset aja nggak cukup Bapak Ibu. Motivasi aja nggak cukup. Kita harus melakukan. Kita harus kerja. Kita harus konsisten tadi kata Bu Bene. Jadi metodenya apa nih? Lanjut. Yang pasti Bapak Ibu udah tahu dong ya, apa sih 5M? Dan formulanya adalah 1, 2, dan 3. Nanti metodenya juga jangan lupa untuk terus diskusi juga dengan leader masing-masing. Jadi biarlah metode ini, ayo kita disiplin, konsisten untuk referensi, untuk datang training, dan juga untuk mengundang orang. Setuju dong? Lanjut, selain program yang 5M, saya cepet ya karena nggak berasa udah jam 8, kita punya juga program All Star Qualifier yang kita rutin adakan di 2 minggu sekali. Jadi saya juga berharap program-program kita juga bisa membantu meningkatkan kemampuan Bapak Ibu, keahlian, dan juga menjadi pengingat buat Bapak Ibu. Mungkin, saya udah ngerti ini. Tapi kadang-kadang pada saat kita ikut program atau program-program pelatihan, kita diingatkan kembali, kita di-charge lagi. Ibarat kita lagi capek, ayo kita di-charge lagi, diingetin lagi. Dan juga di CEC kita menjadi satu komunitas keluarga, sama-sama kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Setuju? Lanjut lagi, kita juga punya buklet CEC buat Bapak Ibu yang baru. Kalau memang masih ada yang belum terinfo, bisa juga tanya ke CLE atau Business Support. Selain buklet, kita juga punya konten-konten. Thank you juga buat kemarin ada yang mengingatkan ke saya juga. Kita punya digital learning juga ya, yang kita juga terus update. Itu subscribernya kok dikit amat, minta tolong di-subscribe. Lanjut. Dan kita punya konten-konten yang kita terus sampaikan juga ke member lewat Cimin di dalam grup-grup. Thank you, kemarin juga ada Bapak Ibu yang reminder juga konten-konten yang bisa bantu untuk ngundang orang dong gitu. Waktu itu kan mungkin banyak konten yang lebih untuk ke Shanghai atau ke Korea ya. Jadi kemarin kita udah tambahkan juga konten-konten yang bisa bantu Bapak Ibu untuk posting di sosial media Bapak Ibu, untuk ngundang, untuk buat penasaran. Silahkan Bapak Ibu kalau ada masukan bisa sampaikan ke tim CLE masing-masing. Selain konten, kita juga punya program 5D. Siapa nih yang udah ikut program 5D? Bagus gak programnya? Mungkin bisa kasih feedback juga di grup. Programnya bagus gak 5D yang kita bedah dari bukunya Pak Ciputra, mulai dari Dream, Desire, Determination, Drive, dan Disiplin. Ya, bagus gak? Mau lagi gak? Pengen program apa lagi? Boleh chat di
kolom chat juga ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun mungkin kan nggak bisa buka unmute semua karena waktunya kan terbatas. Kalau buat Bapak Ibu yang memang ada, oh saya kepengen buat program ini nih bagus banget. Misalnya, oh kalau di tim saya butuhnya ini, silahkan Bapak Ibu bisa bantu chat juga. Pastinya di kolom chat pastinya kita juga akan baca. Saya juga baca juga kan karena saya bisa lihat juga. Lanjut, selain program 5D, kita ada beberapa program update. Kemarin ingat ya Bapak Ibu ya, ada program reward citra diri. Jadi program citra diri ini, kenapa sih kita buat produk citra diri? Karena yang tadi saya sampaikan, produk citra diri ini kan simple Bapak Ibu, sederhana. Setiap kali Bapak Ibu setiap tahun bayar atau buka polis citra diri, pastinya income akan terus masuk juga ke Bapak Ibu. Omset akan naik. Lebih sederhana, cuman bayarnya sekali. Jadi program ini cocok buat mahasiswa juga Bapak Ibu. Karena kemarin juga kita ada ketemu juga dengan beberapa mahasiswa, ternyata mereka responnya sangat positif terhadap program citra diri. Jadi kita akan lihat kebutuhan dari pemberi referensi, dari referensi kita. Apa sih kebutuhan mereka? Oh, kebutuhan mereka untuk pensiun. Misalnya saya umur 44 nih tahun ini. Saya mau pensiun 56. Saya butuh uang berapa untuk pensiun? Kalau itu mendingan cipta. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih kebutuhannya seperti apa. Kalau misalnya memang ada ketemu teman yang saat ini lagi kena PHK, dia butuh income. Kalau butuh income jangan ditawarin Ciputra Life Saver karena takutnya kan mereka perlu buat dana harian dulu. Ya udah, masuk ke citra diri aja. Referensi fokusnya cari income. Congratulations untuk program citra diri. Kita ada pemenangnya dari Lombok. Tepuk tangan dong. Jadi selamat buat Pak Hamdi. Tepuk tangan dong. Kita tulis dong. Selamat Pak Hamdi. Pak Hamdi ada nggak di? Pak Hamdi ada nggak? Join nggak ya malam ini ya? Pak Hamdi takutnya masih ada agenda Bu Listi. Oke, kalau join nanti bisa 1 patah 2 patah kata. Gimana Pak Hamdi? Biar kita kenal ya. Congrats buat Pak Hamdi. Mungkin ada tim Lombok, ada Pak Ruslan ya, Bu Bene ya. Coba kita lihat dulu ya. Ya, mungkin kalau ada yang mewakili 1 patah 2 patah kata buat tim Lombok. Jadi buat tim yang lain, ayo kita sama-sama kita berikan energi positif, kita referensikan program ini biar program ini jadi berkat buat banyak orang. Jadi nextnya seperti apa Bapak Ibu? Lanjut sambil dilihat ya Bu Bene ya kalau memang ada. Jadi seperti yang disampaikan di EEM sebelumnya, memang untuk tahun ini kita akan buat sedikit perbedaan di mana untuk mendapatkan income kita beri ketentuan harus ada 1 polis tahun pertama. Waktu itu kan sebenarnya mau berlaku di 1 Januari. Terus kita sempat perpanjang jadi 28 Februari. Good news berikutnya Bu Bene, next slide-nya. Ketentuan ini Bapak Ibu, next kita akan mulai berlakukan di 31 Maret 2026. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Jadi kita udah perpanjang waktunya 3 bulan. Kenapa Bapak Ibu kita perlu persyaratan ini? Saya tahu di sini banyak Bapak Ibu yang juga aktif dan juga banyak juga member-member yang nggak aktif. Kita pengen kita buat orang-orang yang aktif, yang dapat income, yang mau punya income. Ayo kita komit sama-sama. Program ini nggak akan memberatkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita coba bantu Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan atau punya citra diri dengan gratis. Kita buat program di mana hanya refer 4 bisa dapat citra diri. Kalau bisa kelipatan, kayak tadi Pak Hamdi, itu kayaknya referensinya lebih dari 12 ya Bu Bene ya. Kayaknya 20 atau 18 gitu kan ya. Kalau Bapak Ibu bisa referensi kelipatan, kelipatannya akan di cash out. Luar biasanya lagi Bapak Ibu, Bu Bene ajukan ke saya dan Pak Hengki diakumulasi. Tepuk tangan dong untuk di Januari Februari. Kayaknya ada poin berikutnya ya Bu Bene ya. Ya, jadi program cashback citra diri akan dihitung akumulasi.
Januari, Februari 2026. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ini kita coba bantu Bapak Ibu, ayo yang punya komitmen sama-sama, yang punya hati sama-sama. Saya tahu program ini akan berhasil, program ini akan semakin besar, dampaknya akan semakin positif karena dukungan dari Bapak Ibu. Dukungannya seperti apa? Ayo kita punya hati sama-sama, kita bergerak bersama-sama. Saya yakin semua leader-leader kita, ada Pak Bram, ada Pak Pur, Pak Alan, Pak Yudi, Pak Daniel, Pak Kris, Pak Gani, dan semua leader-leader kita punya hati yang sama. Pengen bantu Bapak Ibu supaya ayo kita bergerak sama-sama. Saya yakin kalau 2 bulan, harusnya kalau Bapak Ibu punya hati dan komitmen sama-sama, dibantu dengan hati yang penuh dari semua tim CLE, leader-leader, pasti bisa Bapak Ibu. Setuju apa setuju? Ditulis dong supaya saya tahu nih Bapak Ibu nggak tidur gitu ya. Saya yakin, ayo biar program ini bisa jadi berkat Bapak Ibu. Citra diri nggak mahal karena 750.000 Bapak Ibu bisa di cover 10 tahun. Berapa minggu lalu ya Bu Bene ya, kita ketemu banyak mahasiswa, mereka responnya positif. Iya ya, 750.000 cuman 75.000 setahun. 75.000 dibagi 12 itu cuman 6.500 Bapak Ibu. Tapi program ini bisa bantu Bapak Ibu juga. Ini juga untuk menyaring juga. Kalau buat teman-teman yang memang nasabah aja, berarti kan produknya tetap aktif. Akhirnya kan pembaginya juga hanya ke orang-orang yang aktif kan gitu. Jadi sebenarnya program ini sangat positif Bapak Ibu. Pastinya kita dari manajemen akan coba bantu. Contoh lewat cashback ini Bapak Ibu. Kalau refer 4 2 bulan, berarti kan sebulan 2. Nanti cashback Citra Diri kok gitu. Tahun depan kita buat lagi programnya. Yang pasti Bapak Ibu, Bu Bene, saya, Pak Hengki, semua tim CLE punya hati yang sama. Bagaimana program ini bisa jadi berkat, program ini bisa jadi dampak. Pasti kita akan coba jembatani apa yang kita bisa lakukan sama-sama. Setuju ya Bapak Ibu ya? Lanjut. Selain itu program apa lagi nih yang kita mau buat? Loyalty point seperti yang diinformasikan di EEM sebelumnya, kita karena masukan dari Bapak Ibu semua yang sebelumnya, loyalty yang kemarin terlalu berat. Karena mulai dari umroh, buat dong Bu yang mulai kecil-kecil gitu kan ya. Jadi kita mulai buat program 1 Januari yang pastinya program ini akan berjalannya lama gitu ya. Kalau Pak Kur dan leader-leader menyampaikan kalau bisa buat programnya 5 tahun lah Bu. Jadi semua bakal achieve nih, nggak angus gitu. Tepuk tangan dong. Lanjut Bu Bene. Program ini kita lagi godok. Kita akan luncurkan pada saat EEM di Kuningan, Cirebon bulan Mei nanti. Yang pastinya kita berharap semua Bapak Ibu bisa dapat laptop, bisa dapat motor, bisa dapat motor listrik, mobil, smart TV. Bapak Ibu nggak usah nunggu diluncurkan, tapi mulai kumpulin poinnya kan dari 1 Januari kan Bapak Ibu ya. Jadi mulai bergeraknya mulai sekarang. Jadi nggak usah tunggu nanti bulan Mei, karena omset Bapak Ibu, poin Bapak Ibu, kita akan mulai hitung di Januari ini. Tepuk tangan dong. Tapi nanti poin laptop berapa, poin motor listrik berapa, nanti saat ini kita masih diskusi juga dengan leader-leader. Tapi poinnya akan mulai berlaku di 1 Januari. Jadi mulai gaspolnya mulai hari ini Bapak Ibu. Jangan mulai nanti bulan Mei. Setuju apa setuju? Ya, sambil ditulis dong di chat. Setuju, kita pasti bisa ya. Kita tularkan energi positif. Lanjut lagi, apa sih yang kita mau lakukan lagi? Kalau kemarin kita ke Korea, awalnya janjinya kan cuma 4 hari 3 malam. Kita udah tambahkan jadi 5 hari 3 malam. Berapa banyak yang ikut kemarin? Kurang lebih berapa banyak dari CEC Bu Bene? Karena untuk trip Korea ini kan gabungan, ada telemarketing, ada back office, ada tim kredit life kita, ada tim CEC, jadi seru banget pastinya. Dan di situ saya benar-benar bisa kenal dengan Bapak Ibu semua yang ikut. Saya juga
happy banget, ketawa banget gitu ya sama ibu-ibu, ya Pak Kris ya, sama bapak-bapak juga gitu ya. Yang kemarin Pak Kur dibuat mabok katanya gitu ya. Lanjut Bu Bene, jadi berapa banyak nih yang kayaknya waktu saya udah makin sedikit. Ada 14 kayaknya. qualifier. Jadi tahun ini saya berharap kita bisa sama-sama. Kalau kemarin kita afirmasi, kalau kemarin kita 1 bus penuh, kita pengennya 2 bus ya Bu Bene ya. Iya betul. Pengen 2 bus. Jadi kita mau ke Shanghai. Lanjut. Tadi kan videonya udah ada ya Bu Bene ya. Kemarin kita udah sama-sama ke Nami Island, Quex Library, Gangnam Style dan lain-lain. Lanjut. Next ya kita mau ke Shanghai, Cina. Tepuk tangan dong. Syaratnya nggak dinaikin Bapak Ibu, luar biasa kan? Padahal inflasi biaya naik terus nih, harga tiket pesawat tambah mahal. Tapi syaratnya nggak kita naikin, hanya 240 juta dan silver. Periodenya kan memang Oktober sampai September. Good news, saya kayaknya banyak bagi-bagi hadiah nih awal tahun ini. Jadi spesial untuk Shanghai kan tadi 240 juta aja. Good newsnya kita akan perpanjang sampai 31 Desember 2026 supaya semua yang hadir hari ini yang hampir 100 orang bisa ikut sama-sama ke Shanghai. Tepuk tangan dong. Ya, Bu Soplo pakai handbook cantik banget. Iya beneran cantik banget ya Bu Soplo ya. Aduh itu pasti memori yang tidak terlupakan ya Bu Soplo ya. Jadi trip Shanghai akan kita perpanjang sampai 31 Desember 2026. Kemarin Bu Bene dan saya kita sampaikan ke Pak Hengki minta target naik. Ya targetnya tadi awalnya kan cuma sampai September, sekarang sampai diperpanjang 3 bulan. Masa target nggak naik, Lis? Kata Pak Hengki gitu ya. Tapi setelah kita membujuk Pak Hengki gitu ya Pak Bu Bene ya, good newsnya targetnya nggak naik. Jadi tetap 240 juta kita perpanjang sampai Desember. Saya berharap semua yang di sini harus ikut. Setuju apa setuju? Nih ada Pak Jonison Palembang. Ayo Pak semangat. Saya belum ketemu Bapak juga ya. Saya percaya gampang banget, tapi harus mulai ditata. Actionnya harus mulai sekarang Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu ini yang ngejarnya selalu last minute. Ada yang kemarin kurang dikit banget, kurang cuma 6 juta. Aduh gitu kan. Untuk itu Bapak Ibu jangan ditunda-tunda lagi. Kejar leadernya, kejar tim CLE. Ayo Pak bantu saya, buat rencana sama-sama. Bagaimana saya bisa ikut ke trip Shanghai, karena kita akan berangkat sama-sama pada saat kita musim semi di sana. Karena kemarin dari tour juga bilang, Bu, jangan musim dingin di Shanghai karena airnya susah, toiletnya bakal bau banget. Dia bilang, mendingan habis lebaran aja gitu. Jadi karena itu kita juga pengennya semakin banyak yang ikut. Saya berharap semua yang di sini bisa ikut sama-sama kita ke Shanghai. Cuman 240 juta, masih ada 12 bulan, 11 bulan ya. Ayo, dengan potensi yang tadi tuh bundling. Pokoknya Bapak Ibu punya kenalan perusahaan apa, punya kenalan yayasan, punya temen yang kerja di perusahaan apa, sampaikan program Ciputra Entrepreneurs Club. Kita bisa kolaborasi, bisa untuk karyawan, bisa buat pelatihan. Ayo, jangan tunda-tunda lagi. Banyak program yang kita mau lakukan, tapi balik lagi nih, kita butuh support dan butuh action dari Bapak Ibu. Tepuk tangan dong. Lanjut Bapak Ibu, lanjut Bu Bene. Jadi next Exclusive Entrepreneurs Meetup. Jadi bagaimana untuk kejar Shanghai Bapak Ibu? Step pertama adalah harus ikut Exclusive Entrepreneurs Meetup kita. Kan masih ada waktu ya Bu Bene ya, periodenya kan Februari sampai Maret ya. Oktober sampai Maret. Lanjut kan kita akan ke Cirebon. Tim sudah browsing dan juga sudah cari. Kita akan nginep di Santika Kuningan. Bapak Ibu bisa mulai browsing karena di sana bagus banget ya Bu Bene ya.
Iya, Beda betul, bisa Bu Listi. spill dong. Iya, bagus banget, hotel bintang 5, view-nya juga cantik banget, udaranya juga sejuk, enak banget. Jadi harapannya semua yang hadir di Zoom pada malam hari ini bisa berangkat ya. Tapi jangan lupa dibarengi dengan konsistensi dalam aktivitas. Itu udah Ya, salah satu kunci. jadi betul, thank you Bu Bene. Jadi bagaimana kita bisa ke Shanghai sama-sama kalau kita bisa sama-sama datang sama-sama di EEM di Kuningan. Karena Maret itu kita akan waktunya pendek karena ada Lebaran. Good news yang belum ada di slide, untuk EEM kita akan perpanjang 1 bulan ya Bu Bene ya. Jadi saya harap semua yang di sini bisa kejar sama-sama. Yaitu kalau Bapak Ibu kejar Februari, Maret, April, kan kita akan berangkat Mei, karena April itu akan banyak liburan juga, habis Lebaran juga. Jadi kita akan berangkat Mei supaya lebih efektif. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu. Khusus yang bulan ini saya berharap, saya pengennya semua yang di Zoom bisa ikut sama-sama ke Kuningan. Saya pribadi belum pernah juga sih ke Kuningan ya, tapi saya yakin di sana pada saat kita ngumpul sama-sama, pemandangannya gunung, mau buat activity apa, ayo kita sama-sama, kita sebagai satu keluarga, kita kumpul sama-sama di sana. Dan good news-nya kita akan perpanjang periodenya sampai bulan April. Setuju apa setuju? Jadi buat Bapak Ibu yang belum qualified, ayo kita kejar. Masih ada Februari, masih ada Maret, masih ada April. Kalau Bapak Ibu juga punya kenalan yayasan, sekolah, dan lain-lain, cepet-cepet hubungi ke tim CLE masing-masing. PIC wilayah masing-masing akan bantu dengan proposal, akan bantu Bapak Ibu, akan dampingi Bapak Ibu. Bahkan Bu Bene dan saya juga siap untuk ketemu juga dengan pemimpin-pemimpin yayasan atau ketua yayasan atau direksi dari perusahaan tersebut. Tepuk tangan dong. Pasti kita support all out buat Bapak Ibu. Tapi balik lagi, kalau kita ini udah waktu saya udah hampir 8:30 ya Bu Bene. Next. Tadi saya janjinya cuma 45 menit nih. Saya selalu ngaret nih kalau ngomong ya. Jadi lanjut. Ini udah kita perpanjang ya. Tepuk tangan sampai April. Nextnya. Jadi balik lagi nih. Apa sih kunci sukses dari kita semua di tahun ini? Next Bu Bene ada ya mindset, motivation, dan method. Kita tutup dengan video dari Nick Fujicik. Mungkin banyak yang belum pernah lihat ya, mungkin yang di EM kemarin udah sempat lihat. Ini video ini diputar oleh Pak Hengki. Mungkin ada beberapa menit untuk kita putar sama-sama ya. Ya, mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Ini nih ya layarnya kayaknya. Layarnya belum ada nih. Kenapa Bu Listi? Layarnya belum ada. Coba ya. Kita ulang lagi. Sudah terlihat? Iya Bu Maria, diperpanjang EEM-nya, Shanghai-nya. Jadi ayo kita kejar sama-sama. In the early years of school, a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves, and I've met sex slaves,
and I've seen the top of the pyramid as far as business and met the billionaires. I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope, just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, we feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water in my home. I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. Why? I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today you can see that I had hope. I've been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. And I've spoken to 4.5 million people face to face. In the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million through media. I have 2 organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I've got a gorgeous wife, and I don't need hands to hold her hand. I only want to hold her heart. And you know, how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me, it's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life, even the worst parts of my life can be turned into good. And they're even more special. The greatest 2 days in anyone's life. The day you were born and the day you knew why. I mean, there's a greater purpose for my life. I am here for a reason. Sure, I didn't get a miracle. But I realized something. If God doesn't change my circumstance, He's going to use my life to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. And if you haven't found that peace of knowing who you are and why you're here, I want you to know that's how I've overcome. I don't have any walls. My book's called Life Without Limits. And what will be, will be. I've acted in a short film, 30 awards. I got Best Actor in a Short Film. I've done my own music video. I've written 2 books. First book, 30 languages, 800,000 copies. I'm 29 and we know 1 billion people know who I am. Not to bring up my pride or my name or my status, trust me, I'm just like you. But I hope you are inspired to know that if I can dream big, then so can you. Ya, biarlah video ini menjadi semangat buat kita semua, energi yang positif buat kita semua. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu semua saat ini. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu saat ini lagi berada di titik yang terendah dalam hidup Bapak Ibu. Tapi percayalah, kita ketemu, Bapak Ibu ketemu program Ciputra Entrepreneurs Club, pasti nggak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, pasti nggak ada yang kebetulan. Saya percaya Tuhan pasti bukakan jalan buat Bapak Ibu semua, buat program Ciputra Entrepreneurs Club. Dan apapun yang terjadi, biar hidup kita juga menjadi keajaiban buat orang lain. Biarlah kita mulai dari pikiran kita, bagaimana kita mengubah dari mindset lama kita menjadi mindset yang baru, dan bagaimana kita mempunyai motivasi. Lanjut Bu Bene, motivasi apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang menjadi impian kita, seperti yang tadi Nick sampaikan, walaupun gak punya kaki, gak punya tangan, mau mengakhiri hidup, tapi bagaimana Nick bisa menemukan bahwa kita dilahirkan, kita ada di sini untuk kita juga bisa jadi dampak buat orang lain, buat orang-orang di sekitar kita, buat keluarga kita yang di rumah. Kita percaya bahwa bersama-sama
kita yakini sama-sama, karena pikiran kita akan menjadi ucapan kita akan menjadi tindakan kita, dan tindakan kita saya yakin pasti akan menjadi kenyataan, dan impian-impian Bapak Ibu akan menjadi kenyataan di tahun 2026. Kita tutup dengan slide dari Pak Ciputra. Kalau Pak Ciputra selalu menyampaikan kalau sebelumnya Bu Bene, semua mulai dari kita sendiri. Kita hanya memiliki tenaga yang digerakkan oleh cita-cita dan mimpi. Passion atau gairah itu membuat kita mau mengerahkan kemampuan terbaik kita, cinta kita, hati kita, bahkan kita juga siap menderita karena itu. Biarlah sesi malam hari ini yang mungkin gak panjang Bapak Ibu, biar bisa merecharge lagi, membangkitkan semangat Bapak Ibu untuk kita berjuang sama-sama. Bapak Ibu nggak sendiri di sini. Ayo kita sama-sama, kita bergerak, kita maju, break the limit, dan kita capai impian-impian kita di tahun 2026. Sekali lagi, thank you banget buat supportnya. Kami percaya dan kami berharap program CEC ini bisa menjadi dampak buat banyak orang. Thank you Bapak Ibu, thank you Bu Bene. Ya, terima kasih Bu Listi. Bapak Ibu boleh kasih applause virtual dulu untuk Bu Listi. Boleh kasih reaction juga. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan reaction. Kita malam hari ini di-charge kembali ya oleh Bu Listi ya, termasuk banyak sekali kabar-kabar gembira yang nanti Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini juga bisa share ke tim masing-masing. Tadi beberapa kabar baiknya untuk kontes Shanghai diperpanjang sampai dengan bulan Desember di tahun ini. Artinya masih banyak waktu Bapak Ibu untuk mengejar, tapi jangan ngejar nanti di 3 bulan terakhir, 2 bulan terakhir, 1 bulan terakhir. Jadi kejar mulai dari sekarang. Langkah pertama sebelum kita masuk ke Shanghai berarti Bapak Ibu wajib ikut serta di acara eksklusif Enterprise Meetup Cirebon. Yang belum pernah bronze sama sekali, nggak ada yang mustahil. Bapak Ibu wajib masuk ke posisi bronze di bulan ini. Sekarang baru tanggal 10 Februari, artinya masih ada kurang lebih sekitar 18 hari lagi Bapak Ibu untuk bisa mengejar omset masuk ke posisi minimal bronze, supaya di bulan Februari, Maret, dan April Bapak Ibu sudah aman posisi minimal bronze dan bisa berangkat ke EM Cirebon. Setelah itu Bapak Ibu atur strategi berikutnya untuk bisa ke Shanghai. Tadi sudah ada beberapa langkah yang Bapak Ibu bisa lakukan seperti yang disampaikan Bu Listi. Mulai kita naik kelas. Kalau kemarin mungkin kita banyak terbiasa untuk lakukan program secara individu, itu jangan ditinggalkan, tetap Bapak Ibu jalankan. Tapi Bapak Ibu sudah mulai nih, kita stretch level diri kita mulai naikkan level kita, naikkan kelas kita supaya kita juga bisa masuk ke program-program yayasan dan juga perusahaan. Beberapa wilayah juga sudah mulai ada yang gerilya masuk ke beberapa yayasan dan juga sudah audiensi. Update dari tim akademi sudah banyak yang memberikan lampu hijau, tinggal tunggu timelinenya, tanggal mainnya untuk bisa masuk ke beberapa komponen biaya pendidikan, dan juga nanti goalnya adalah kita bisa melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak yayasan tersebut. Sebelum itu saya juga mau undang, sudah hadir kita ada Pak Kurniawan Salim, Pak Alan, dan juga ada Pak Bram. Kalau nggak salah Pak Bram juga hadir. Pak Bram boleh kasih respon dulu Pak di fitur chat, walaupun di tengah situasi yang lagi sakit. Kemarin kan habis visit ya ke tim Lombok dan melakukan Grand EOS di Lombok, tapi Pak Bram berkenan untuk hadir. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya mau undang salah satu top leader kita yang sangat luar biasa saat ini juga lagi. Pak Bram, halo, semangat semua. Luar biasa Pak Bram ya, di tengah kondisi yang lagi sakit, Pak Bram masih menyempatkan diri untuk hadir di Zoom malam hari ini. Tadi banyak Pak yang sudah berikan doa ke Pak Bram supaya segera pulih dan kembali bisa berkumpul dengan kita semua ya, supaya bisa dengar suaranya Pak Bram ya. Kemarin suaranya habis sama sekali waktu saya teleponan sama Pak Bram karena rally ya, habis ketemu dengan beberapa yayasan, pondok pesantren, kemudian juga Grand EOS. Luar biasa sekali top leader kita pada malam hari ini. Saya mau undang top leader kita yang sangat luar biasa, yaitu Pak Alan Santoso. Sekarang juga Pak Alan posisinya lagi ke Semarang. Kalau saya lihat dari foto update, Pak Alan juga habis
audiensi ke salah satu kampus swasta yang ada di Semarang ya. Tapi sebelum saya undang Pak Alan untuk sharing dan memberikan sesi motivasi ke kita, saya mau putarkan profil beliau berikut ini. Bapak Ibu silahkan saksikan tayangan videonya. Ya, semangat pagi Pak Alan. Gimana? Semangat pagi Bu Bene, semangat pagi semua rekan-rekan yang luar biasa di berbagai kota ya. Iya, Semangat betul. pagi. Gak cuma di berbagai kota Pak, tapi ada di Hong Kong juga kan? Iya. Oh iya, betul sekali nih. Ada dari berbagai negara juga, teman-teman Ada juga Korea yang boleh juga hadir ya. pada malam hari ini. Iya. Sip, luar biasa. Silakan Pak Alan. Ya, Ya. mungkin siap. Terima kasih Bu Bene ya. Salam sehat buat semua rekan-rekan. Saya posisi lagi di Semarang, baru tadi ya Mas, tadi Bu Bene juga sudah sampaikan lagi ada beberapa kegiatan. Ya, harapannya kita terus bertumbuh bersama. Ini lagi berkegiatan di Semarang, nanti besok lusa di Magelang, 3 hari lagi di Jogja. Kenapa saya hari ini masih berkegiatan? Walaupun tadi Bu Bene juga cerita bahwa ya saya pribadi udah gabung di sini hampir tahun ke-6 ya. Udah 5 tahun setengah saya gabung Bapak Ibu. Saya gabung dari Agustus 2020. Yang mana ya tanda kutip mungkin masih awal-awal Ciputra Entrepreneurs Cup di tahun 2020. Saya dapat kesempatan bergabung dan itu menurut saya sebuah keberuntungan. Walaupun perjalanannya tidak mudah, tapi saya masih stay hari ini. Why? Kenapa? Karena saya percaya Bapak Ibu, ketika saya bergabung, satu yang saya pegang nomor satu adalah visi, tujuan Bapak Ibu. Nah, dan Bapak Ibu ketika bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club, apa tujuannya? Ya, coba kita refleksi. Kenapa sih Bapak Ibu bergabung di CEC? Awal-awal itu gabungnya kenapa? Nah, itu mungkin hari ini kita lihat lagi kondisi ekonomi nggak baik-baik aja Bapak Ibu. Banyak yang mengalami kendala, bisnis banyak yang tutup, karyawan banyak yang di PHK. Tapi Bapak Ibu yang luar biasa hari ini masih stay di Ciputra Entrepreneurs Club. Saya yakin Bapak Ibu karena punya sebuah tujuan yang besar, sebuah tujuan yang mulia, yang mana ingin membahagiakan orang-orang yang Anda cintai. Dan Anda juga punya visi untuk diwujudkan impian Anda pribadi. Nah, pertanyaannya, seberapa besar impian Anda dan apakah Anda masih punya harapan untuk mewujudkan impian itu di 2026? Saya percaya masih. Kalau tidak, pasti tidak mungkin ikut di Zoom hari ini. Dan Bapak Ibu masih stay CEC, ini adalah sebuah langkah yang sangat tepat. Dan hari ini mungkin tadi ya, saya juga cerita, saya udah masih keliling Bapak Ibu ke berbagai kota untuk ngobrol tentang CEC, menceritakan tentang Ciputra. Why? Ya, karena saya percaya Ciputra Entrepreneurs Cup ini adalah sebuah kendaraan yang sangat-sangat luar biasa. Yang saya pribadi juga sudah rasakan selama 5 tahun ini mengubah hidup saya. Ya, pertanyaannya, Pak, kenapa saya yang sudah bergabung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kok belum merasakan yang maksimal ya, seperti Pak Alan atau leader-leader yang lain? Ya, pertanyaannya adalah, seberapa besar yang Bapak Ibu juga sudah berikan? Karena hari ini Ciputra Entrepreneurs Cup ini memang membangun sebuah aset bisnis Bapak Ibu. Membangun sebuah proses passive income. Tapi hari ini pun, ya kita kalau bicara namanya pengusaha besar, membangun passive income, pasti effortnya juga di awal juga luar biasa besar. Tidak ada bisnis itu yang seketika sukses Bapak Ibu. Seketika langsung kaya, tidak ada. Semuanya proses. Saya belajar juga dari Pak Ciputra yang dari dulu membangun usaha dari nol Bapak Ibu. Dari pernah jadi tukang, jadi harus kerjaan karyawan dan lain, sampai jadi orang yang sukses
semua dimulai dari titik nol. Semua dimulai dengan usaha yang besar, dan beliau juga selalu menyampaikan beliau itu adalah seseorang biasa yang digerakkan oleh mimpi, Bapak Ibu. Saya juga ingin belajar seperti beliau. Dan memang Ciputampes Cup ini, ya saya cerita tadi, bukan perjalanan yang mudah. Banyak tantangan, Bapak Ibu, ya. Tapi satu hal yang saya kagumi dari Ciputampes Cup, hari ini kalau kita mau melihat bisnis, ya bisnis affiliate, bisnis network marketing, bisnis insurance, bisnis apapun Bapak Ibu, ya, semua itu sebenarnya ada positifnya, ya, semua ada kebaikannya. Tapi yang saya lihat bahwa Ciputampes Cup tetap kokoh berdiri, Bapak Ibu. Bisnis yang terbaik itu bukan bisnis yang sempurna tanpa masalah, Bapak Ibu, tapi bisnis yang tetap bertahan menghadapi masalah dan selalu mengeluarkan solusi-solusi dan terus bertumbuh. Itu bisnis yang baik, Bapak Ibu. Karena tidak ada bisnis itu sempurna dari awal. Dan yang saya suka dari Ciputampes Cup ini adalah sebuah bisnis yang terus bertumbuh, mengikuti perkembangan zaman, selalu banyak hal yang kita juga sangat-sangat, manajemennya juga sangat-sangat baik, banyak komunikatif, banyak berdiskusi, dan ini merupakan program yang keren banget, Bapak Ibu. Karena di luar sana, Bapak Ibu ketika bertemu sebuah bisnis, satu, ya brandnya belum tentu kita kenal. Yang kedua, kalaupun terkenal Bapak Ibu, kita itu susah untuk bisa komunikasi dengan manajemen, susah untuk memberikan masukan. Tapi Ciputra ini punya visi yang beda, berjalan bersama, stronger together. Itu yang menurut saya, ya ini jadi sebuah catatan yang positif Bapak Ibu. Dan secara bisnis Bapak Ibu, saya masih sangat percaya dengan marketing plan-nya Ciputampes Cup, Bapak Ibu. Makanya saya masih kerjakan. Bapak Ibu hari ini mau bandingkan dengan marketing plan dimanapun Bapak Ibu berbisnis, affiliate, atau apapun, coba dibandingkan dengan head to head. Saya jamin Bapak Ibu, CEC ini one of the best lah. Saya ngomong CEC ini adalah one of the best yang patut kita perjuangkan. Punya potensi yang sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini belum mencapai ke sana, yuk kita evaluasi apa yang salah, ya. Karena hari ini Bapak Ibu, saya selalu sampaikan buat teman-teman, apa kunci kesuksesan di Ciputampes Cup? Selalu saya bilang, satu Bapak Ibu, ya, satu hal, aktivitas, ya. Kalau kata-katanya orang, kalau kita hari ini misalnya kita berdiri sebagai seorang sales, Pak, ya, apa sih cara penjualan terbaik di dunia? Satu, jualan ke banyak orang. Artinya apa? Activity-nya banyak. Kalau Bapak Ibu hari ini menjalankan bisnis Ciputampes Club, tanda kutip nih, Pak, saya sudah jalan di Ciputampes Club. Oke, apa yang Bapak Ibu lakukan? Oh iya Pak, seminggu sekali saya ngundang teman saya satu orang ke EOS, Bapak Ibu. Apakah itu bagus? Bagus, ya, sebagai langkah awal. Tapi pertanyaannya, dengan aktivitas seminggu sekali ngajak satu orang, ya, apakah bisa menciptakan income 10 juta per bulan? Jawaban saya belum tentu, ya, belum tentu. Karena di sini Ciputampes Cup ini ada bisnis activity Bapak Ibu, bisnis duplikasi dan activity. Saya pribadi Bapak Ibu selalu mencontohkan, ya. Saya kalau boleh tanya dengan tim saya atau leader saya atau mungkin dari manajemen, saya one of salah satu member yang mungkin saya bisa sampaikan selalu activity yang saya angkat. Member-member atau leader, ya, saya pribadi juga terus ngundang. Pribadi pun tetap ngundang Bapak Ibu. Kayak contoh besok misalnya, besok saya adakan EOS di Semarang, ya. Saya pribadi aja ngundang pribadi, walaupun saya tidak punya orang kenalan di Semarang. Besok saya ada undangan lebih dari 10 orang Bapak Ibu di Semarang. Kok bisa Pak? Ya, semua itu ada solusinya, ada caranya. Asal mau belajar, asal mau melakukan. Saya selalu tunjukkan ke teman-teman, walaupun saya posisinya ya sudah cukup oke lah ya di CEC ini, tapi saya terus beraktivitas, menunjukkan bahwa kita itu bisa loh di CEC ini. Jangan tanda kutip, Bapak saya kan member baru, saya nggak bisa ngundang, nggak bisa apa, saya buktikan. Saya bisa ngundang kok, saya bisa closing, saya bisa dapat kesempatan menghasilkan. Pak, kemarin di Januari ada program closing 4 Pak. Kan sekarang berat ekonomi, masa disuruh closing 4? Buktinya bulan lalu saya closing 4 malah didobeli Bapak Ibu, ya.
Jadi itu saya malah dobelin. Artinya bisa Bapak Ibu, kalau mau, kalau ada aktivitas. Saya pun pribadi selalu tunjukkan kalau pas sesi meeting dengan teman-teman, leader, atau tim saya tunjukkan. Saya itu punya catatan. Aktivitas harian saya Bapak Ibu. Yang ditunjukkan apa? Jumlah orang yang konfirmasi hadir di acara. Yang konfirmasi hadir di business talk atau table talk atau DL, itu selalu saya tunjukkan. Ini loh, saya punya undangan segini banyak loh. Setiap bulan saya itu selalu di atas 100 orang yang konfirmasi hadir, yang saya undang dan konfirmasi hadir di acara. Itu ada lebih dari 100 orang dan itu saya lakukan tiap bulan tanpa pernah putus. Why? Karena saya percaya mimpi saya masih lebih besar daripada kesulitan saya. Dan saya juga mau buktikan buat teman-teman, buat tim saya, buat Anda semua, CEC ini bisa loh dilakukan, bisa loh dikerjakan, asal mau. Tapi kita juga sebagai leader ya juga perlu menunjukkan kepada tim kita itu teladan Bapak Ibu ya. CEC ini bisnis keteladanan ya. Apa sih itu duplikasi ya? Duplikasi paling mudah itu apa? Kita mengajarkan ke tim kita melakukan hal yang kita lakukan. Melakukan yang sederhana aja. Ya, tunjukin aja. Ini loh, saya setiap hari ngundang sekian orang konfirmasi sekian. Ya, kasih tahu ke tim Anda. Jangan pernah berharap Anda punya tim bisa mengundang 10 orang kalau Anda pribadi tidak bisa mengundang 10 orang. Jadilah teladan Bapak Ibu. Pak, saya belum bisa. Ya, belum itu adalah proses Bapak Ibu. Yang pertama yang ditanyakan, apakah Bapak Ibu mau? Kalau Bapak Ibu mau, pasti bisa. Yuk sama-sama kita mengubah diri kita. Dari mau, kita paksa diri kita, yang awalnya dipaksa, kita terpaksa kerjakan, lama-lama terbiasa. Dan itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya pribadi berangkat dari orang yang introvert, pragmatis, melankolis Bapak Ibu. Tapi ya kalau mungkin ada teman-teman yang pernah ketemu saya mungkin nggak terlalu kerasa, apalagi kalau waktu saya ngisi sesi tidak terlalu kerasa ya Pak Alan itu ternyata pragmatis melankolis Bapak Ibu ya. Saya tapi di sini saya belajar Bapak Ibu ya, dan CEC ini merupakan wadah yang tepat untuk kita bisa belajar meningkatkan kapasitas diri jadi seorang leader, seorang entrepreneur, dan tentu saja ya dari effort yang kita lakukan, hasil itu pasti kita dapat Bapak Ibu. Ya, so yuk kita mau tantang diri kita Bapak Ibu. Ya, hari ini saya mau tantang Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, buat sebuah langkah berbeda, buat sebuah langkah yang mengubah hidup Anda. Kalau kita baca Bapak Ibu, ya sebuah buku itu kan berkata kalau kita mau membentuk sebuah kebiasaan, kita itu perlu melakukan sesuatu yang sama selama 21 hari ke depan. Tapi kalau kita itu mau ngubah itu jadi sebuah kebiasaan yang menempel, minimal kita lakukan secara berturut-turut itu 66 hari Bapak Ibu. So, saya mau ajak buat Bapak Ibu, yuk kita punya, mau 2026 ini bertumbuh, yuk kita punya sebuah challenge buat Bapak Ibu. Ya. Mulailah dari 30 hari pertama, dari hari ini Bapak Ibu, dari Februari ini, kita coba tantang diri kita. 30 hari pertama, apa yang mau kita lakukan? Ya. Saya mau kasih challenge yang sederhana buat Bapak Ibu. Tidak usah repot-repot yang terlalu tinggi lah Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu pastikan ya. 30 hari pertama ini Bapak Ibu closing 4 Bapak Ibu. Ya. Seminggu 1 itu aja. Nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Semua yang join pada malam hari ini, lebih dari 100 orang ini ya. Seminggu 1 aja ngajak. Join ya. Join seminggu 1 bulan 4. Lakukan selama 3 bulan berturut-turut. Saya jamin Bapak Ibu. 1 tahun hasilnya Bapak Ibu akan luar biasa. Yuk paksakan diri kita mulai dari 30 hari pertama, paksakan lagi 3 bulan pertama, setelah itu akan jadi kebiasaan. Ya, Pak, gimana caranya kita closing 1 orang Pak seminggu, ya, atau sebulan 4? Cukup mudah, Bapak Ibu pastikan setiap minggu closing 1. Bagaimana closing 1? Pastikan Bapak Ibu 1 minggu minimal presentasi ke 5 sampai 10 orang. Pasti closing 1, tidak mungkin tidak. Ya, itu aja Bapak Ibu. Game of number, hanya jumlah kuantitas saja. Pak Alan, saya nggak bisa presentasi, saya baru join. CEC ini luar biasa Bapak Ibu. Hal itu tidak jadi alasan, karena CEC sudah menyediakan. Bapak Ibu tinggal mengundang ke acara EOS offline di berbagai kota.
acara EOS online di berbagai kota, atau dengan leader-leader Anda, itu juga akan dengan baik hati ya, mau bantu Anda kalau Anda butuh kebutuhan untuk tabletop atau butuh online Zoom, pasti dibantu ya. Pertanyaannya, Anda mau atau tidak? Ibu Tampers Cup ini ada kendaraan yang tepat untuk Anda untuk sukses. Tapi pertanyaannya, apakah Anda benar-benar mau sukses bersama dengan CEC? Atau Anda hanya merasa CEC ini hanya satu lompatan? Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, CEC ini ada rumah, Bapak Ibu, yang saya bangun untuk menjadi fondasi kehidupan dan menjadi sebuah keluarga, dan tentu saja menghasilkan yang luar biasa. Mungkin itu sharing dari saya buat Bapak Ibu. Yuk sama-sama, saya mau ajak Bapak Ibu, kita sama-sama challenge diri kita yuk. Ya, sebulan ke depan minimal closing 4 supaya dapat tadi cashback 750.000 ya, atau citra diri. Caranya gimana? Minimal 1 minggu closing 1. Artinya apa? Presentasi 5-10 orang setiap minggu. Saya jamin Bapak Ibu, lakukan itu sama 1 bulan, teruskan selama 3 bulan. 1 tahun ke depan, Bapak Ibu akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa di CEC. Salam entrepreneur, sukses buat kita semua. Sampai ketemu juga di acara di Cirebon dan di Shanghai. Selamat malam Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bu Bene. Ya, terima kasih Pak Alan. Bapak Ibu boleh kasih aplaus virtual untuk Pak Alan. Luar biasa sekali ya sharingnya pada malam hari ini di tengah aktivitas di Semarang ya. Pak Alan tadi udah men-challenge kita semua Bapak Ibu 30 hari konsisten, closing 4 berarti seminggu 1 closing ya. Kemudian supaya itu jadi habit dan kita bisa bangun momentum, jangan lupa 90 hari Bapak Ibu lakukan habit itu secara berulang-ulang dan konsisten. Kuncinya adalah konsistensi dan persistensi ya. Dan pastikan di bulan Februari ini Bapak Ibu sudah langsung gigi 5, kalau misalnya ibarat setir mobil udah langsung gigi 5, supaya nanti Cirebonnya bisa dapat, tiket Shanghai juga harusnya bisa dapat. Thank you sekali lagi Pak Alan. Yang kedua saya mau undang salah satu top leader kita, Bapak Kurniawan Salim. Pak Kurniawan ini juga salah satu top leader yang sangat luar biasa, akan sharing mengenai mental juara. Tapi sebelumnya saya mau putarkan satu video. Bapak Ibu silahkan saksikan dulu profil beliau berikut ini. Selamat pagi Pak Kur. Semangat pagi Bu Bene. Oke, di mana Pak Kur ya? Sebentar kita pin dulu. Ya. Pak Kur gimana kabarnya, sehat ya? Luar biasa dahsyat. Luar biasa fantastik ya. Oke, silakan Pak Kur berikan motivasi untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Silakan Pak. Oke, thank you juga Bu Listi. Ini malam yang saya yakin sangat berbahagia buat kita semua. Bukan saja kita bisa bertemu secara langsung dengan salah seorang direksi dari Ciputra Lab, tetapi kita mendapatkan satu informasi yang pertama kali. Jadi saya juga baru tahu nih, banyak sekali program-program yang hari ini yang diperuntukkan untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah mungkin Bapak Ibu sekalian saya izinkan untuk sharing beberapa poin ya di malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau berbicara tentang Ciputra Enterprise Club, menurut saya Ciputra Enterprise Club ini adalah satu kendaraan bisnis yang terbaik bukan buat saya yakin percaya juga. Ini adalah satu kendaraan bisnis yang sangat-sangat luar biasa juga buat Bapak Ibu sekalian. Setuju ya? Sepakat ya Bapak Ibu sekalian? Nah kenapa? Karena ada beberapa poin Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita sudah sangat tepat sekali kita join dengan perusahaan yang besar ya. Kalau boleh dikatakan dua konglomerat bergabung menjadi satu di dalam Ciputra Enterprise Club. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua
Ini yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Ciputra Enterprise Cup ini ada menggabungkan dua industri, ya. Yang pertama industri insurance, yang kedua adalah industri network marketing, teman-teman sekalian. Kalau mungkin teman-teman kita di luar sana hari ini mereka berjuang hanya fokus kepada salah satu, mereka jualan asuransi dengan metode pemasarannya memakai sistem agen asuransi. Atau mungkin sebaliknya, orang-orang MLM Bapak Ibu sekalian mereka menjual sebuah produk tetapi mereka menjalankannya dengan sistem network marketing. Nah, hari ini kita punya satu kendaraan bisnis yang menurut saya ini sangat luar biasa, di mana kita menggabungkan satu industri insurance dengan industri di network marketing. Bapak Ibu sekalian, menurut saya ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan yang paling luar biasa menurut saya ketika saya join di Ciputra Enterprise Cup ini sudah 5 tahun lebih, yang saya rasakan teman-teman sekalian, kita mendapatkan satu dukungan yang sangat luar biasa. Boleh saya katakan ini manajemen sangat all out sekali untuk memberikan satu support, dukungan kepada kita semua teman-teman sekalian. Nah, ini poin yang pertama. Nah, poin yang kedua teman-teman sekalian, saya mau jadikan satu tema ya Bapak Ibu sekalian, tahun 2026 ini boleh gak kita jadikan satu tema bahwa tahun 2026 adalah tahun kemenangan teman-teman sekalian, ya. Tahun kesuksesan buat kita semua, tahun pencapaian buat kita semua. Kalau mungkin di tahun 2025 kita berpikir yang menang adalah orang-orang tertentu, leader-leader, mentor-mentor, orang yang mungkin baru pertama kali join, ya, orang-orang awal. Nah, jadikan teman-teman sekalian di tahun 2026 ini adalah satu tahun kemenangan bukan hanya untuk para leader, bukan saja kepada para mentor, tapi juga tahun kemenangan untuk kita semua teman-teman sekalian, bahwa sesungguhnya reward bukan hanya untuk para leader, reward juga diberikan untuk kepada Anda teman-teman sekalian. Lalu juga Tour Shanghai bukan saja diberikan kepada leader atau mentor-mentor yang hari ini di tahun kemarin mereka sudah capai, tetapi juga pastikan bahwa di Tour Shanghai 2026 ini adalah tahun pencapaian buat Anda semua. Dan hari ini saya bersyukur sekali kita mendapatkan satu informasi yang menurut saya ini sangat luar biasa sekali. Di tahun baru ini kita mendapatkan satu produk baru, ya, produk bundling, ya. Lalu juga tadi Bu Listi sudah sampaikan kepada kita sekalian ada satu strategi baru. Jadi dengan 2 poin di atas, di mana kita punya produk baru dengan strategi baru, pastikan teman-teman sekalian pencapaian kita juga harus pencapaian yang baru, ya, pencapaian next level. Yang sudah startup, ayo naik 1 step, 2 step, mencapai bronze atau mencapai silver. Yang sudah capai bronze, teman-teman sekalian, fokus lagi 1 langkah lagi silver, sehingga Anda bisa mencapai peringkat untuk ke Tour Shanghai, teman-teman sekalian. Nah, mungkin teman-teman sekalian di malam hari ini, saya ingin sharing bagaimana tahun kemenangan ini bisa menjadi satu tahun yang sangat luar biasa buat kita semua. Menurut saya, kalau kita berbicara tentang memulai sebuah bisnis, kita butuh yang namanya sebuah keberanian. Tapi kalau kita ingin membangun sebuah bisnis menjadi besar, ya teman-teman sekalian, bukan saja kita berani, tapi juga kita perlu yang namanya ilmu dan skill. Dan kalau kita butuh, teman-teman sekalian, prestasi bisnis yang sangat luar biasa, dibutuhkan yang namanya fokus, dibutuhkan yang namanya komitmen, sekaligus dibutuhkan yang namanya konsistensi. Nah, apa artinya fokus teman-teman sekalian? Nah, saya ingat sekali ketika 30 tahun yang lalu, ketika pertama kali saya join di dalam bisnis multi level marketing, ya, guru saya, mentor saya mengatakan, kalau ingin sukses teman-teman sekalian, Anda harus pakai kacamata kuda. Waktu itu saya tidak paham apa yang dinamakan kacamata kuda. Tetapi sesungguhnya ketika kita berbicara tentang kacamata kuda, sebenarnya Bapak sekalian, bahwa kita diorientasikan adalah untuk fokus. Fokus kepada apa? Fokus kepada bisnis yang sedang kita bangun. Fokus kepada impian-impian kita yang akan terwujud melalui CEC. Kita fokus kepada goals kita di tahun 2026 ini. Kita fokus kepada EEM dan sekaligus juga kita fokus kepada Tour Shanghai teman-teman sekalian. Dan saya katakan teman-teman sekalian, batu karang yang sekeras apapun juga, kalau terus-menerus diteteskan, lama-lama akan bolong teman-teman sekalian. Itulah yang diartikan dinamakan dengan fokus teman-teman sekalian. Nah,
hari ini kita berbicara di dalam era disrupsi, teman-teman sekalian, banyak sekali noise ya, banyak sekali gangguan, banyak sekali godaan yang mungkin setiap hari, setiap minggu, setiap bulan menawarkan sebuah peluang baru, bisnis baru, investasi baru, konsep model bisnis yang baru. Kadang-kadang sampai membuat kita luar biasa banget. Banyak sekali orang-orang yang menawarkan satu potensi bisnis, teman-teman sekalian. Nah, di antara kita ada yang tetap fokus, ada juga mungkin di antara kita yang tergoda. Setuju juga, teman-teman sekalian. Nah, bagi saya hari ini, ketika Anda sudah join di Ciputra Enterprise Club, pastikan Anda fokus dan pastikan yang Anda yakini perusahaan best of the best, tidak lain, tidak bukan adalah Ciputra Enterprise Club. Benar gak teman-teman sekalian? Saya ingat sekali, 1 tahun yang lalu kawan lama saya telepon kepada saya, dia katakan ini ada satu perusahaan yang baru, mau gak menjadi founder, mau gak menjadi orang 001-nya. Saya ditawarkan teman-teman sekalian, tapi saya katakan waktu 1 tahun yang lalu saya sudah komitmen, saya sudah fokus dengan Ciputra Enterprise Club. Akhirnya saya tetap bertahan dan berjuang, teman-teman sekalian, di CEC sini. Apa yang terjadi? Kawan saya yang menawarkan bisnis 1 tahun yang lalu, hari ini teman-teman sekalian sudah tidak ada perusahaan tersebut. Kenapa? Karena perusahaannya sudah tutup. Nah, hari ini begitu gampang perusahaan baru buka, begitu mudah juga perusahaan sangat tutup, teman-teman sekalian. Selalu saya katakan, di bisnis jaringan yang sukses adalah yang bertahan paling lama, ya, bukan yang joinnya paling awal, teman-teman sekalian. Kalau Anda mungkin joinnya paling akhir, tapi kalau Anda bertanya paling lama, saya yakin percaya Anda akan mencapai satu kesuksesan yang luar biasa di Ciputra Enterprise Club. Nah, poin yang kedua, teman-teman sekalian, adalah kita berbicara tentang komitmen. Nah, sebenarnya apa sih artinya komitmen? Ketika kita berbicara komitmen, sebenarnya teman-teman sekalian, Anda mengambil satu keputusan, mendedikasikan, Anda mempunyai satu tanggung jawab. Kenapa Anda join dengan Ciputra Enterprise Club, teman-teman sekalian? Why-nya, teman-teman sekalian. Nah, komitmen adalah Anda ingin fight, berjuang secara totalitas untuk bisa mewujudkan impian Anda. Anda ingin berjuang untuk bisa mewujudkan goals Anda. Anda ingin mencapai reward. Nah, itu yang dinamakan sebuah komitmen, teman-teman sekalian. Jadi seringkali ketika kita berbicara di bisnis jaringan, teman-teman sekalian, banyak sekali ketika mereka join, mereka begitu bersemangat, mereka antusias, tetapi 2-3 bulan kemudian, teman-teman sekalian, mereka punya apa ya? Mereka punya semangat sudah mulai menurun, mereka semangat mulai kendor, dan benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Alan tadi di awal sebelum saya sharing, teman-teman sekalian. Sebenarnya bagaimana kita bisa mempertahankan sebuah komitmen yang bisa terus-menerus ada di dalam diri kita? Artinya teman-teman sekalian, Anda harus punya goals, Anda harus punya satu impian. Nah, kalau berbicara di dalam bisnis CC ini, saya tidak berbicara tentang diri saya sendiri, tapi hari ini saya sedang berjuang untuk bisa mewujudkan impian keluarga saya. Saya sedang berjuang untuk bisa mewujudkan impian istri, anak-anak saya, dan yang sudah pasti, teman-teman sekalian, saya sedang berjuang untuk bisa mewujudkan impian member-member yang ada di dalam jaringan saya. Jadi selalu saya katakan, di dalam bisnis CC ini bukan bisnis yang baik, tetapi bisnis yang sangat mulia. Di mana lagi, teman-teman sekalian, ketika kita sudah mencapai sebuah kesuksesan, tapi kita bisa berkontribusi. Kita bisa mengambil satu bagian untuk bisa membangun kesuksesan orang lain. Nah, itulah yang dinamakan sebuah komitmen, teman-teman sekalian. Yang pertama kita fokus, yang kedua adalah kita punya satu komitmen, yang ketiga, teman-teman sekalian, ayo kita lakukannya secara konsisten. Nah, jadi saya teringat ada satu pemain film yang sangat luar biasa yang bernama Bruce Lee. Dia katakan seperti ini, lebih baik kita ya belajar satu jurus tetapi kita latihannya 1000 kali, daripada kita belajar 1000 jurus tapi latihannya hanya masing-masing 1 kali. Artinya teman-teman sekalian, ketika Anda ingin mencapai yang lebih tinggi, Anda ingin sukses, Anda menjadi seorang pemenang, Anda harus melakukannya secara konsisten. Lakukan hal-hal yang kecil, tapi Anda lakukannya secara terus-menerus sampai Anda bisa finish di garis akhir kesuksesan, teman-teman sekalian. Jadi
menjadi seorang pemenang itu adalah bukan orang yang startnya lebih awal, tetapi adalah orang yang teman-teman sekalian melakukan bisnis ini secara konsisten teman-teman sekalian. Nah, di akhir sesi sharing saya teman-teman sekalian, ayo jadikan tahun 2026 ini adalah tahun kemenangan buat kita, bahwa sesungguhnya hari ini kita adalah sebagai seorang pemenang, kita bukan seorang pecundang, kita sebagai seorang winner, tapi kita bukan seorang yang mudah menyerah kalah teman-teman sekalian. Kita wujudkan, kita punya impian. Ada satu quote untuk menutup saya punya sesi, ya teman-teman sekalian, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi impian kita kecuali diri kita sendiri teman-teman sekalian. Jadikan 2026 ini kita sudah join, sudah berada di satu kendaraan bisnis yang tepat, kita berjuang bersama-sama, ya kita berkeringat bersama-sama, kita nanti pun ya ke EEM dan ke Shanghai juga secara bersama-sama. Sukses buat kita semua, salam luar biasa, dahsyat buat kita. Ya, waktu tempat saya kembalikan lagi kepada Bu Bene Dikta. Silakan Bu Bene. Oke, terima kasih Pak Kurniawan, luar biasa sekali ya. Ini ibaratnya Bapak Ibu lagi di padang gurun kemudian ketemu sumber mata air ya. Jadi Bapak Ibu tadi udah mendapatkan boosting energi kembali, kemudian juga dari Pak Alan dan juga Pak Kurniawan Salim. Boleh kasih aplaus virtual Bapak Ibu untuk Pak Kurniawan Salim yang tadi disampaikan oleh Pak Alan sangat luar biasa, bahwa Bapak Ibu pertumbuhan bisnis itu nggak cuma sekedar mimpi ya, tapi memang harus diwujudkan lewat aktivitas. Aktivitasnya dilakukan juga secara konsisten. Kemudian juga Bapak Ibu yang tadi beberapa hal disampaikan juga oleh Pak Kurniawan juga sangat bagus. Kunci seorang pemenang itu bukan seberapa cepat, tapi seberapa konsisten bertahan di dalam bisnis ini. Baik, sebelum kita menutup acara ini, ada beberapa hal yang tadi Bu Listi sudah sampaikan. Saya mau ingatkan kembali Bapak Ibu. Pertama, untuk EEM Cirebon diperpanjang sampai dengan bulan April, kemudian juga untuk Shanghai diperpanjang sampai dengan bulan Desember di tahun ini. Kemudian juga yang tadi disampaikan untuk cashback reward atau untuk free citra diri, Bapak Ibu bisa berlaku akumulasi ya untuk produksi G1 di bulan Januari Februari gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya sudah punya satu polis baru tahun pertama, berarti Bapak Ibu nanti bisa di cash out untuk cashbacknya. Baik, sebelum kita menutup acara ini, saya mau sampaikan Bapak Ibu, semoga yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Listi, kemudian juga oleh Pak Alan, Pak Kurniawan Salim, bisa semakin memotivasi Bapak Ibu semua untuk mewujudkan semua impiannya Bapak Ibu yang tadi disampaikan oleh Pak Kur. Temukan why-nya, apa sih yang menjadi kekuatan Bapak Ibu untuk tetap bisa bertahan di bisnis Ciputra Entrepreneurs Club. Jangan lupa Bapak Ibu yang sudah mencapai acara EEM Cirebon, yang sudah memperoleh tiket EEM Cirebon, dipastikan Bapak Ibu berangkat ke Shanghai. Bagi Bapak Ibu yang belum mencapai posisi bronze di tahun ini, diberikan kesempatan bulan ini wajib bronze, kemudian Maret dan April wajib bronze supaya bisa mendapatkan satu tiket EEM Cirebon. Setelah itu kita sama-sama berstrategi gimana caranya supaya Bapak Ibu bisa berangkat ke Shanghai. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dari awal sampai dengan acara hingga akhir. Sebelum kita tutup acara ini, Bapak Ibu boleh on cam dulu, kita foto bersama. Nanti Mas Helmi, Mbak Novi boleh tolong bantu fotokan. Kita salam C dulu, dibuka dulu kameranya Bapak Ibu, kita on cam dulu. Ya, ditahan. Ini masih ada yang belum on cam, belum buka kamera. Yo, kita buka kameranya yang ada di Sumatera, di Jabodetabek, di Hong Kong, Jawa Tengah, Jawa Timur, Palembang, Medan, kemudian mana lagi Siantar. Kita buka dulu kameranya. Kalau sudah, ditahan dulu. Mas Helmi udah siap. 1, 2, 3. Oke. Ntar ditahan dulu yang kedua. Ini kan ada beberapa nih. Ada 3 screen ya. Yang kedua 1, 2, 3. Cekrek. Ya, screen yang ketiga ditahan dulu. 1, 2, 3. Cekrek. Sudah Mas Helmi? Harusnya sudah ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya mau ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang mencapai posisi minimal bronze, kami akan undang kembali bertemu di bulan April untuk bisa berdiskusi atau sharing dengan Ibu Listianawati.
beserta dengan top leader ya, karena kita punya satu program baru yang kita akan implementasikan di tahun ini. Untuk Bapak Ibu yang mencapai posisi minimal bronze, kami akan undang ke acara sharing session with BOD. Ini acara eksklusif, jadi pastikan Bapak Ibu juga diundang ke acara tersebut. Terima kasih banyak untuk Ibu Listi, Pak Kurniawan Salim, Pak Alan, Pak Bram, kemudian ada Bu Zoplo, Bapak Ibu yang belum bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dari mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabodetabek, Hong Kong, Palembang, Lombok, kemudian mana lagi nih ya, Sumatera Utara ya, ada Medan, Siantar dan sebagainya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Akhir kata kami semua pamit undur diri, sampai bertemu di acara eksklusif Enterprise Meetup Cirebon. Semangat pagi, amankan masa depan bersama Ciputra Enterprise Club. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you semua. We love you, we support you. We love you, we support you. Terima kasih.